Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Hanya Dia yang pantas untuk dipuja, disanjung, dipuji, karena segala kebaikan yang kita rasakan, segala keindahan yang kita lihat, itu murni karunia Allah kepada kita. Kita juga meminta pertolongan hanya kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, di mana tiap hari nikmat Allah turun dan tiap hari pula dosa kita diangkat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Wallahi jamaah, tidak berhenti bisikan-bisikan jahat itu terdengar di hati kita. Dari siapa? Dari jiwa kita sendiri. Allah mengatakan tentang jiwa kita ini, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Kalau kita tidak pandai-pandai meminta perlindungan kepada Allah, mengandalkan kepandaian diri, mengandalkan ilmu kita saja, wallahi mungkin kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Nabi SAW tidak berhenti berdoa mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya supaya enggak terus-terusan nyuruh melakukan keburukan. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk amalan kita. Setiap dosa itu akan membawa naas buat kehidupan kita. Jangan santai dengan dosa yang kita lakukan. Bahkan Nabi SAW pernah memberikan wasiat, Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub fa inna laha minallahi taliba. Kalian hati-hati dengan dosa-dosa yang kalian anggap remeh. Allah telah tentukan malaikat sebagai penuntut dosa-dosa tersebut. Kalau sudah terkumpul dosa-dosa yang dianggap remeh, maka akan menghancurkan seseorang. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak satu pun yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan, maka walaupun 1.000.000 ustadz kita datangkan, 1.000 kiai kita minta wasiatnya, orang itu tidak akan beranjak dari kesesatannya kalau Allah tidak berkehendak. Maka hendaklah kita benar-benar mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Muslim Jakarta, ada radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, dan kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Hari Jumat ini harinya bersolawat buat Nabi, harinya berdoa, harinya berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Pertanyaannya, apakah hari ini kita merasakan keagungan harinya? Coba tanyakan kepada setiap diri, berapa kali hari ini kita bersalawat buat Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan,
khairu yaumin tala'at fihi syams. Sebaik-baiknya hari yang di situ terbit matahari itu yaumul Jumu'ah. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari itu Nabi Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minal jannah, pada hari itu dikeluarkan dari surga. Wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah, pada hari Jumat itu akan dibangkitkan kiamatnya. Lalu kata Nabi SAW, fa'aksiru fihi minas salati alayya, pada hari itu kalian banyak-banyak bersalawat kepadaku. Perbanyak salawat buat Nabi SAW. Yang gundah, yang susah hidupnya, ucapkan sallallahu ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Apa yang akan kita bahas pada tanggal berapa ibu-ibu? Kita masa di Oman pakai Masehi? Masya Allah, Masya Allah. Yang bilang 28 kasih hadiah, yang teriak tadi kasih hadiah. 27, 28. 27. Taib jamaah, sebagian orang berpikiran sekarang ini kita tahun baru. Baru saja kita meninggalkan 2018. Nah, betul. Realitanya seperti itu, tapi itu kalender orang-orang Masehi. Kita dari dulu belajar, dari SD kita udah dikasih tahu. Ada sebelum Masehi, ada sesudah Masehi. Apa maksudnya sebelum Masehi? Sebelum lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Sesudah Masehi artinya setelah lahirnya Nabi Isa Al-Masih, yang kemudian diklaim menjadi anak Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Dan kita umat Islam, bisa dibayangkan para sahabat Nabi itu meletakkan Hijriyah, itu dikumpulkan sahabat-sahabat yang senior untuk menentukan tanggalan yang akan dipakai. Umar bin Khattab akhirnya memilih hijrah sebagai awal tahun Islam. Hijrah, bukan lahirnya Nabi SAW. Bukan pada tahun Nabi SAW mendapatkan wahyu. Bukan pada waktu perang Badar, bukan pada waktu perang Uhud, tapi hijrah. Sebagai pertanda itu peristiwa yang sangat agung. Makanya kalau sekarang kita disebut 1440 minal hijrah. Hijriah. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang gak hafal dengan kalender hijriah. Nah, antum yang pakai baju biru. Ayo, kasih mic-nya. Kasih mic-nya. Nah, sebutkan kalender hijriah. Bismillah. Bismillah. Ya. Yang pertama Muharram. Safar. Muharram, Safar, Sya'ban. Terus enggak apa-apa. Bismillah. Ramadan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Terus Rajab. Allahu Akbar. Kasih hadiah jamaah, kesian jamaah. Ini buat ibu-ibu ini. Wallahi jamaah, kita ini umat Islam. Malulah kalau enggak hafal kalender hijriah. Semua ritual ibadah kita itu berhubungan dengan bulan Islam. Kalau masih ada yang bertanya, kita insya Allah tahun ini puasa tanggal berapa ya? Oh, perlu ditanyakan keislamannya. Dari dulu puasa itu bulan Ramadan. Antum mau bikin puasa baru? Ramadan, tanya puasa bulan apa? Bulan Ramadan. Lebaran kita insya Allah tanggal berapa? Astagfirullahaladzim.
Lebaran 1 Syawal. Tapi karena kita memang tidak pakai kalender Islam, kita pakai kalender orang Nasrani, Masehi, ingat? Jemaah, semua agama itu memiliki kalender masing-masing. Dan itu kebebasan. Kebebasan memilih. Orang Cina, orang Konghucu mereka punya Imlek. Orang Hindu mereka punya yang Nyepi atau apa. Mereka punya. Orang Nasrani punya. Orang Yahudi punya. Umat Islam juga punya. Tapi nggak dipakai. Malu wallahi jamaah. Orang kalau kalendernya ikut orang Nasrani, kita itu jadi ekor. Di belakang terus. Nggak akan pernah kita akan ada di depan. Padahal bagaimana khilafah, mulai khilafah Ur-Rasyidin, kemudian khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah. Kalender apa yang dipakai? Ketika umat Islam berada di Andalusia, kalender apa yang mereka pakai? Hijriyah. Kalau lihat mata uang mereka yang namanya dinar, dirham, itu pakai kalender Hijriyah. Tapi sekarang sudah runtuh. Taib jamaah. Maka kita tanggal 27 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, kita bersyukur kepada Allah bisa berada di KBRI Oman. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu di belakang. Kita akan membahas tentang tulang punggung. Kita tahu orang kalau tulang punggungnya patah, dia akan lumpuh. Kalau ada syarafnya yang kejepit, dia akan susah bergerak. Akan penuh keterbatasan. Ngangkat yang berat sedikit nggak bisa, sakit. Duduk pun harus bersandar. Nggak tahu yang bersandar ini apa tulang punggungnya. Udah lemah sehingga harus bersandar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ra'sul amri al-Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihil jihad. Ra'sul amri, kepalanya itu Islam. Diperumpamakan onta. Kepalanya itu Islam. Wa amuduhu, tulang punggungnya ini itu salat. Wa dhirwatu sanamihi, dan puncak dari punuknya itu, puncak dari ajaran adalah al-jihad fisabilillah. Namun ternyata tidak sedikit di antara kita yang meremehkan sholat. Ibu-ibu yang majikannya tidak sholat, angkat tangan. Nah, kasih hadiah. Kalian lihat, yang majikannya tidak sholat. Coba dihitung berapa orang? Panitia tolong dihitung. Majikannya, nanti orangnya kita tanya. Majikannya dulu ditanya. Nah, berapa orang? Kasih hadiahnya bang. Ada 5? Nah, kasih. Nanti bukunya kasihkan ke majikannya. Hadiah buat majikannya dari Ustaz. Jamaah, Allah tuh tidak minta banyak dari kita. Allah tuh minta kepada kita untuk mengikhlaskan ibadah untuk. Di surat Bayyinah Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah
ikhlas. Bukan asal ibadah. Jamaah mungkin bisa merapat ke depan. Nah, iya. Masih ada tempat di sini. Silakan merapat ke depan. Nah, silakan bapak-bapak maju supaya tidak nutup jalannya yang punya ibu-ibu di sana. Jamaah kita itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah ikhlas. Rizki udah dijamin. Sebelum kita lahir tuh, ketika umur 120 hari udah ditetapkan. Lalu kenapa kita lebih mengutamakan mencari rizki daripada beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu? Allah perintahkan mukhlisina lahuddin hunafa, jauh dari kesyirikan. Sebagian saudara-saudara kita, ana nggak tahu di sini, tapi di Arab Saudi itu tidak sedikit yang bawa jimat. Ibu-ibu yang bawa jimat siapa? Ana kasih hadiah. Ada yang datang ke Oman bawa jimat? Jangan bohong. Yang tidak, yang iya. Coba angkat tangan yang bawa jimat. Dikasih hadiah. Wallahi jamaah, hati-hati. Hati-hati. Apa saja yang kita butuh. Masya Allah. Kalau kita minta sama Allah, ya Allah, Allah dengar. Dan Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku kabulkan. Tapi sayangnya kita ini nggak minta sama Allah. Kita banyak bergantung kepada manusia, bergantung kepada benda-benda. Nih berkaitan dengan ikhlas beribadah kepada Allah, menggantungkan segala sesuatu kepada Allah. Ada sebuah cerita. Cerita di negeri Arab sini. Ada seorang lelaki yang di PHK dari tempat pekerjaannya. Dia sudah nganggur 3 bulan. Dia bolak-balik. Ketika ada iklan lowongan kerja, dia masuk ke tempat itu. Suatu hari dia ketemu dengan seorang ustadz. Dilihat wajahnya penuh dengan kesedihan. Ditanya, gimana kamu udah dapat pekerjaan? Wallahi belum, Ustadz, kata dia. Ana punya teman janji sama ana. Tapi ana hubungin sampai sekarang belum ada jawaban. Lalu apa kata Syekh? Engkau sudah ngetuk pintu Allah belum? Coba engkau bangun. Di sepertiga malam akhir berdoa bermunajat kepada Allah. Orang ini baru sadar, ya Allah, aneh dari 3 bulan cuma berangkat ke fulan, telepon fulan, minta tolong sama fulan. Lupa minta tolong sama Allah Jalla Jalaluhu. Kalaupun minta tolong sama Allah, tidak bersungguh-sungguh. Akhirnya orang ini cerita, malam hari itu ana sholat, ana minta sama Allah. Paginya ana keluar rumah, naik mobil. Seperti kerjaan biasa, mau cari kerja. Subhanallah. Di dekat rumah dia itu ada sebuah kantor yang tidak pernah terbetik dalam diri dia. Dia mau daftar di tempat ini. Hari itu dia berpikir, ya Allah, anak kok gak pernah nyoba di tempat ini, kata dia. Akhirnya dia coba. Parkir mobil. Tanya ke resepsionis, kata dia. Ada lowongan kerja di sini. Apa kata resepsionisnya? Ada, kata dia. Coba kamu ketemu bos di atas, kata dia. Subhanallah. Ana langsung naik ke atas, ketemu mudirnya. Setelah ketemu mudir, ngobrol sedikit sama mudirnya, ditanya,
kamu mau kerja apa? Kita ada 2 lowongan pekerjaan, kamu pilih. Subhanallah. Hari itu dia bekerja. Keesokan harinya dia berangkat ke tempatnya Ustadz yang awal. Ustadz ngelihat wajahnya udah berubah. Kata Ustadz, ajib, wajahmu gak seperti waktu kemarin kau datang ke sini, kata dia. Iya Syekh. Ketika engkau ingatkan ana supaya bergantung kepada Allah, subhanallah, malam hari itu ana bangun, ana minta sama Allah. Pagi harinya Allah kasih kerja. Maka ingat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Dirikan salat, bayar zakat. Dan itulah agama yang lurus. Jamaah, salat ini adalah sebuah kewajiban yang sudah berlaku untuk umat-umat sebelum Islam. Bukan hanya umat Islam, sebelum Nabi kita Muhammad SAW maksudnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa doa beliau? Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nih buat bapak-bapak, buat ibu-ibu yang ingin anak-anaknya soleh, baca doa ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku ya Allah. Sebagian orang tua, aduh Ustaz, anak-anak gak sholat Ustaz. Bapaknya dulu gak sholat. Ibunya dulu gak sholat. Atau keduanya gak pernah baca doa. Nabi Ibrahim minta sama Allah. Nabi. Apalagi orang-orang kayak gitu. Nabi Ismail, ketika Allah memuji Nabi Ismail. Apa kata Allah? Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakat. Nabi Ibrahim itu nyuruh keluarganya sholat. Jadi jangan pernah berhenti nyuruh sholat. Walaupun anaknya sudah menikah, bukan berarti orang tua berlepas diri dari anaknya. Nabi Ismail terus nyuruh keluarganya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW kadangkala tengah malam itu ke rumahnya Fatimah, ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Diketuk pintunya. Bukan sholat wajib jemaah, salat tahajud. Apa kata Nabi SAW? Ala tusallian. Kalian gak mau sholat? Ayo sholat malam. Dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku dikasih perintah, dikasih wasiat sama Allah untuk senantiasa mendirikan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Jamaah, salat ini kewajiban yang tidak mungkin ditinggalkan. Dalam semua kondisi. Kecuali akalnya hilang, baru. Mati selesai. Puasa, orang sakit gak puasa. Bisa. Tapi apa orang sakit gak sholat? Na'udzubillah. Tetap sholat. Dan sebagai informasi buat kita semua jemaah. Ada teman di Jakarta yang ngurus rumah sakit Islam. Dia punya teman ustadz yang biasa ngurus orang-orang yang mau mati. Yang sekarat-sekarat. Dia cerita. Kira-kira ana sudah ada 1.000 orang yang mati di rumah sakit itu. Dari 1.000 orang itu hanya 30 orang yang bisa mengatakan la ilaha illallah. Dari 1.000 orang yang bisa mengatakan la ilaha illallah hanya 30 orang. Terus dia tanya, kira-kira kenapa Ustaz? Anda mengatakan wallahu a'lam. Tapi yang ana lihat, banyak orang-orang sakit kalau sudah parah sakitnya itu berhenti sholat. Di rumah sakit udah gak bisa wudhu, gak sholat. Aduh susah Ustaz, gak boleh kena air. Tayamum. Oh Ustaz, dia itu pakai kateter, dia itu pakai apa lagi. Yang kadang-kadang najisnya itu selalu bersama dia, sholat. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sebagian mengatakan Ustaz, kan ada yang mengatakan boleh dikobok.
Qadha itu boleh kalau engkau lupa ketiduran. Kalau meninggalkan sholat dengan sengaja. Terus siapa yang menjamin engkau bisa keluar dari rumah sakit dalam kondisi hidup? Siapa yang menjamin? Kalau engkau berpikir nanti kalau ana sembuh, ana akan qadha sholatnya. Kalau engkau mati ketika sakit itu. Mati meninggalkan sholat. Maka jangan diremehkan jemaah. Salat adalah rukun Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, ucapan terakhir beliau mengatakan as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Jaga salat kalian, jaga salat kalian. Allah tuh perintahkan salat berulang kali dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya mengingatkan umatnya, wa ma malakat aymanukum, dan perhatikan budak-budak yang ada di tangan kalian. Jamaah rahimakumullah, semua ibadah, semua kewajiban, haji, puasa, zakat, itu Allah wajibkan lewat perantara Jibril. Hanya sholat yang langsung Allah berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu disuruh berangkat ke Sidratul Muntaha. Kita tahu Isra Mi'raj. Kenapa kok tidak dikirim Jibril untuk memberikan perintah wajib sholat selesai? Enggak. Allah perintahkan agar Jibril membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah berangkat ke Masjidil Aqsa. Baik. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu naik buraq. Anak mau tanya buat ibu-ibu, buraq itu apa? Yang tahu buraq, angkat tangan yang mau jawab buraq. Kuda yang terbang. Nah, apa buraq jamaah? Yang bapak-bapak? Apa buraq itu? Angkat tangan yang mau jawab. Seperti apa bentuknya? Nah, menyerupai kuda yang bersayap, berwarna putih. Warnanya betul. Kasih hadiah buat warnanya putih. Lebih besar daripada himar, tapi di bawahnya baghlah. Baghlah itu campuran antara kuda sama keledai. Kecil, nggak besar. Kecil. Dan kalau kita lihat kenapa nggak besar? Itu kendaraannya para nabi. Kenapa tidak? Kalau besar itu naiknya capek. Antum orang naik kuda itu kan harus dibantu orang. Harus dipegangin atau enggak, ini langsung naik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warnanya putih, nggak bersayap. Tapi yada'u hafirahu fi muntaha tarfi. Dia meletakkan kakinya di akhir mata dia memandang. Fi muntaha basari. Kalau matanya memandang tempat yang paling jauh, tahu-tahu dia nyampe sana. Itu buraq. Dari sana beliau naik ke Sidratul Muntaha pakai apa? Wallahu a'lam. Nabi SAW bercerita, fa'auhallah ilayya ma auha. Allah wahyukan kepada aku yang dia wahyukan dan dia wajibkan 50 salat. Khamsina salatan kulla yaumin wa laylah. Kira-kira kalau kita wajib salat 50 waktu jemaah. Tiap berapa menit kita ke masjid? Hah? 28 menit? Iya. Antum baru sampai rumah, hayya 'alas shalah. Allah, salat lagi. Wallahi sahih. Nabi SAW menerima perintah ini. Fanazaltu ila Musa. Aku turun melewati Nabi Musa alaihissalam. Faqala ma farada rabbuka ala ummatika. Apa yang Allah wajibkan atas umatmu? Qultu khamsina salat. Aku katakan 50 salat.
Qala irji ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummaka la tutiqu dzalik. Engkau minta keringanan sama Allah. Balik lagi engkau. Enggak mampu umatmu melakukan itu. Enggak mampu. Akhirnya aku kembali kepada Allah dan Allah menurunkan 5. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa. Terus Nabi Musa mengatakan umatmu gak mampu melakukan itu. Aku sudah selesai ngurusin Bani Israel. Pada akhirnya Allah wajibkan 5 waktu sholat. Tapi dicatat tetap 50 sholat. Allahu Akbar jamaah. Berat apa ringan 5 sholat jamaah? Berat apa ringan? Masya Allah. Kalau dibandingkan 50 sholat, ringan. Tapi kenapa banyak orang yang tidak sholat? Karena merasa berat. Merasa berat. Makanya Allah katakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu satu kewajiban yang berat, yang besar sekali. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Kita lihat kalau di negeri kita. Anda nggak tahu kalau di sini. Di negeri kita itu kalau salat tarawih kita lihat jemaah. Masya Allah. Imamnya panjang sedikit. Apa kata makmumnya? Siapa yang jadi imam? Astagfirullahaladzim. Makmumnya sampai seperti itu jemaah. Kalau terlalu panjang selesai sholat biasanya dia langsung pulang. Dia nggak pulang. Dia cari takmir masjid. Tolong besok imamnya jangan dipakai lagi ya. Astagfirullah. Berat jemaah. Makanya kadang-kala kita lihat sholat yang 5 waktu aja cepet-cepetan. Ahibati fillah. Para ulama bersepakat bahwasanya perintah Allah yang paling agung setelah syahadat adalah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah." Rawahu Muslim. Antara seseorang dengan kekafiran itu meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Makanya dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka itu salat, yang meninggalkan salat kafir. Masya Allah. Jamaah, jangan dianggap ringan. Memang sebagian ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat karena merasa sholat bukan wajib, kafir dia. Tapi kalau meninggalkan sholat karena malas, di sini ada khilaf di antara para ulama. Dalam madhab Syafi'i tidak dikafirkan, tapi dibunuh. Iya, dibunuh bukan dibunuh murtad, ya mah bukan. Dibunuh sebagai hukuman sanksi buat dia. Seperti pembunuh dibunuh bukan karena dia kafir. Tapi karena sanksi yang diberikan. Orang yang jual beli narkoba dia. Mungkin hukumnya dibunuh. Tapi bukan dibunuh sebagai orang kafir. Tapi hukuman buat dia. Itu dibunuh. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Yang meninggalkan sholat. Dipanggil dulu, dikasih nasihat, tapi nggak mau, tetap dia meninggalkan sholat, dibunuh, murtad. Kalau sudah dibunuh murtad berarti tidak dimakamkan di pemakaman umat Islam. Tidak disolatin. Tidak dikafanin. Terus diapain? Dibikinkan jurang, dibuang ke jurang. Bangkai. Nggak pantas berkumpul bangkainya dengan kuburan umat Islam. Subhanallah jamaah. Ketika orang-orang masuk neraka, lalu mereka ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Kenapa kalian masuk neraka? Kenapa? Qalu lam naku minal musallin. Karena kita enggak sholat. Itu jawaban mereka. Di surat Al-Ma'un Allah ceritakan tentang orang sholat tapi masuk neraka. Kalau di
tadi orang yang masuk sakor itu memang nggak sholat. Kalau di Al-Ma'un ini Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Wail itu wadi fi jahannam, lembah yang berada di neraka jahannam. Wailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang sholat. Gimana Ustaz? Kok dikatakan orang sholat celaka? Ana masih dengar beberapa orang mengucapkan, udahlah nggak usah bicara tentang sholat yang baik, sholat yang sah, yang penting sholat. Yang nggak benar itu yang nggak sholat. Oh tunggu dulu. Nah, kalau kita bicara yang pertama kita wajib sholat. Orang yang nggak sholat kita ajak untuk mendirikan sholat. Orang yang sudah sholat kita perbaiki sholatnya supaya diterima sama Allah Jalla Jalla. Karena dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la yusalli salata 60 sanah wa lam tuqbal lahu salah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sholat selama 60 tahun sholat. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Maka jangan dianggap remeh. Kita pun harus melihat apakah sholat kita diterima enggak sama Allah. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah aja berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima dari kami ya Allah. Yang dibangun Ka'bah, yang membangun Nabi tapi takut tidak diterima. Kita yang bukan apa-apa. Pernahkah antum berdoa minta supaya diterima sholatnya? Maka jangan dianggap remeh tentang orang yang sholat wailul lil musallin. Kenapa itu orang yang 60 tahun sholat nggak diterima sholatnya? Kata Nabi SAW, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Asal-asalan sholatnya. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Yang penting sholat, hanya menggugurkan kewajiban. Kemudian ketika Allah menyebutkan wailul lil musallin, siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang-orang yang lalai salat. Lalai waktunya, lalai syaratnya, lalai rukunnya. Alladzina hum yuraun, salat tapi riya. Antum bisa lihat sekarang ini sarana riya itu banyak sekali. Salah satunya HP jemaah. Kita lihat orang kalau datang pengajian, Masya Allah. Sedang kajian. Coba kalau lagi berbuat maksiat, ambil HP-nya. Sedang berbuat maksiat. Nggak ada, kita ingin dipuji dengan kebaikan kita. Dan kita ingin menyembunyikan dosa-dosa kita. Sembunyikan amal soleh kita. Jadi ada orang sholat riya. Dan riya zaman sekarang ini. Sampai di Mekah. Ada orang itu, dulu orang riya dengan apa yang dia lakukan. Dia melakukan kebaikan, minta dipuji. Sekarang ada orang riya dengan apa yang tidak dia lakukan. Foto mana ya? Foto-foto bismillah. Pura-pura doa. Enggak doa dia jemaah, pura-pura berdoa, minta difoto dan minta disebarkan. Orang, Masya Allah sedang berdoa. Enggak, dia enggak berdoa, sedang action dia itu. Maka hati-hati. Jangan sampai amalan kita akhirnya tidak berguna. Kemudian jamaah yang akan dihisab pertama kali di padang mahsyar itu adalah salat. Salatnya benar, insya Allah amalan lainnya benar. Salatnya buruk, na'udzubillah, amal lainnya pun akan buruk. Dan salat ini tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perzinaan banyak terjadi. Karena apa? Nggak sholat. Antum lihat orang-orang kalau masuk ke kafe, jangan ke kafe ya. Acara konser-konser musik. Biasanya mereka sudah ada di lapangan itu ba'da asar. Sudah penuh ngantri. Kapan pulangnya? Hampir subuh. Pertanyaannya kapan dia sholat maghrib? Kapan dia sholat? Sana Ustaz. Mereka jadi sebelum konser itu ada yang azan. Kemudian sholat. Nggak ada. Mereka tinggalkan itu semua. Tapi orang yang sholat mau tidak mau.
Ada yang mengerem dia untuk melakukan kemaksiatan. 5 waktu kita dipanggil sholat. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya, subuh sholat. Terus kita dijaga dengan sholat kita. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dan sholat ini tempat istirahat, tempat untuk rileks. Kalau di mana-mana orang itu mencari tempat istirahat, kadang-kala kalau antum ngelihat di airport orang sedang tidur-tiduran, ada kursi yang bisa buat tidur. Ingin dia merasakan nyaman. Sesungguhnya tempat merasakan kenyamanan yang sebenarnya adalah sholat. Rasakan. Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis shalah." Bilal, bangun Bilal. Kumandangkan azan, bikin kita istirahat dengan sholat. Artinya sholat sebagai tempat istirahat. Bukan istirahat dari sholat. Tapi istirahat dengan sholat. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, kalau lagi ada masalah, kemana beliau larikan? Sholat. Jadi kalau antum lagi ada masalah, kita biasanya, ana mau ke tempat sohib mau curhat. Indonesia mungkin ke warung kopi, ke kafe, bahkan disediakan di banyak tempat itu tempat karaoke. Untuk apa? Ya supaya nggak suntuk lah Ustaz. Nggak sumpek dengan beban-beban pekerjaan. Allahu Akbar. Padahal yang ada di situ syaitan yang akan menggodain antum. Salat. Kana idza hazabahu amrun laja'a ilas salat. Dan manusia pada sejatinya adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Manusia itu suka mengeluh kerjanya. Kalau dikasih harta pelit. Enggak mau bersedekah, enggak mau berinfak. Kalau disempitkan rizkinya, marah-marah sama Allah. Enggak sabar. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Ini sholatnya. Kemudian ada pembahasan kedua. Pembahasan kedua ini berkaitan dengan kita yang bekerja di sini. Baik bapak-bapak atau ibu-ibu. Kenapa kok kerja ke Oman? Ya, karena ada iming-iming yang lebih mengenakkan. Kan boleh Ustaz? Boleh. Baik. Pertanyaan kedua, apakah bekerja ke Oman dapat izin dari orang tua apa tidak? Tunggu dulu. Ibu-ibu dapat izin dari orang tua? Baik, alhamdulillah. Soalnya kalau orang tua tidak mengizinkan pulang, bapaknya ngomong, "Nak, bapak nggak memberikan izin." Tetap berangkat durhaka. Tapi Ustaz, anak kan sudah menikah, anak sudah punya istri. Kalau yang laki ini, anak sudah punya anak. Baik, antum pangkatnya tetap anak sama orang tua. Nggak berubah. Ketika orang tua kata, "Nak, jangan kerja di sana. Bapak ingin kamu dekat sama ayah." Pulang. Sahabat Nabi yang mau berjihad aja suruh pulang. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu ini. Apakah dapat izin dari suaminya? Emangnya punya suami? Nah, dapat izin dari suaminya? Oh, tinggal sedikit yang punya suami. Rata-rata nggak punya suami, iya Ustaz. Baik, sebagian perempuan ini berangkat kerja tanpa izin suami. Atau diizinkan sama suaminya, tapi di sini kawin lagi.
Banyak kayak gitu. Oh, jamaah. Na'udzubillah jamaah. Bener banyak ibu-ibu. Sepakat kok ini jamaah. Hah? Baru tahu? Ibu-ibu. Baik, begini. Syarat seorang wanita menikah itu apa? Belum punya. Kalau sudah punya suami kawin lagi, apa namanya? Tunggu. Sudah cerai jadinya. Cerai paksa. Jadi suaminya diceraikan. Taib. Astaghfirullahaladzim. Taib jamaah. Taib, karena kita sudah dengar dari, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bukan hoax. Benar bahwasanya banyak wanita yang kerja dengan izin suaminya. Kadangkala wanita kerja ini karena ambisi harta. Kadangkala dia meninggalkan anaknya, meninggalkan suaminya karena ya ingin hidup yang lebih baik. Betul? Terus sampai di sini kerja, oke, kerja di sini dapat duit. Duitnya dikirim ke suami apa bukan? Taib, ala kulli hal. Ana ingin mengingatkan kepada para wanita. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya di antara dosa besar yang akan dikutuk seorang hamba dengan perbuatannya adalah zina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina karena itu adalah perbuatan fahisha, perbuatan keji yang menjijikkan dan seburuk-buruknya jalan. Kenapa Allah menghalalkan pernikahan lalu dia berzina? Yang kedua, ketahuilah bahwasanya tidak ada sanksi di dunia ini yang lebih buruk daripada sanksi yang diberikan kepada pezina. Kalau dia seorang gadis, kalau dia seorang perjaka berzina, maka dipecut sebanyak 100 kali di depan orang banyak. Kalau dia sudah pernah menikah, maka dia dilemparin sama batu sampai mati. Kenapa kok nggak dibunuh kepalanya saja? Tidak. Setiap sel di tubuhnya itu harus merasakan azab gara-gara zina yang dia lakukan. Maka hiduplah mulia. Maka buat ibu-ibu yang kerja di sini, ketahuilah yang wajib memberikan nafkah itu suami. Ya, ini ada beberapa model semua. Yang pertama, ada yang nggak punya suami. Yang kedua, ada yang suaminya malas. Kenapa mau nikah sama yang malas? Cari lelaki yang semangat bekerja. Taib. Ana jadi bingung jamaah suruh jamaah. Ayo kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Nah, ibu-ibu yang ingin bertanya, mic-nya diambil di sana. Kita mau dengarkan pertanyaan ibu-ibu ini jamaah.
Bang, mic-nya belum hidup. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah memberikan waktu untuk bertanya. Saya mau menanyakan tentang masalah sholat tadi yang sudah dibahas. Ini antara kita kan biasa pakai usolli gitu ya. Nah, kalau kita sholat di sini di Oman berjamaah gitu. Yang saya ini suka ngikut. nah. Kalau kita sholat berjamaah di sini di Oman, kayak di Masjid Sultan Qabus, di masjid-masjid yang lain gitu. Terus kan di sini dari Allahu Akbar langsung kan baca Bismillah. Kalau kita sholat di haram, ada jaraknya antara Allahu Akbar baru imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita biasa baca takbiratul ihram, gimana kita menyikapinya? Kita ngikut sholat di sini dengan karena kita kan biasa baca takbiratul ihram. Kalau di sini kan langsung Bismillah imamnya. Iya. Terima kasih Ustadz. Barakallahu Assalamualaikum fikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang menarik dengan sholat jamaah. Karena kita tahu sholat ini ada syarat dan rukunnya. Di antara syarat sholat adalah niat yang harus ada pada diri hamba. Tapi niat ini tidak perlu diucapkan dengan lisan. Yang penting hati kita sudah niat, walaupun nggak pakai usolli, maka sholat itu sah. Karena memang sejatinya Rasulullah SAW ketika sholat beliau langsung Allahu Akbar. Tapi tetap niat. Innamal a'malu bin niat. Dan tempatnya niat adalah di hati. Tapi di Indonesia kita tahu memang karena dalam mazhab Syafi'i ada yang menganjurkan, bukan mewajibkan jemaah. Bukan juga menjadikan syarat sholat ucapan usolli, tidak. Bukan berarti orang kalau nggak ngomong usolli sholatnya nggak sah. Yang penting dia niat maka sholat dia itu sah. Yang kedua, bagaimana kalau di sini Allahu Akbar mereka nggak ada iftitah. Iftitah itu hukumnya sunnah. Iftitah itu hukumnya sunnah. Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jatuka, itu sunnah. Jadi kalau memang imamnya langsung baca Al-Fatihah berarti kita langsung mendengarkan bacaan imam. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bermakmum, karena kita tahu di tempat ini mungkin ada sedikit perbedaan dalam tata cara ibadah. Namun apabila sholatnya imam itu sah di dirinya, maka sholat makmum sah. Maka ketika sholat bersama imam di sini, ya sudah ikutin yang di sini. Langsung Allahu Akbar, mereka langsung baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca bismillahirrahmanirrahim, tanda iftitah, maka sholat kita sah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, silahkan ada pertanyaan lainnya? Bapak bisa lihat enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lana bima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau bertanya masalah sholat. Ya, soalnya saya punya mantan. Punya apa? Mantan. Mantan apa? Mantan petinju? Ya mantan apa aja deh yang jadi mantan. Apa namanya? Soalnya beda-beda. Apa namanya? Beda agama, bukan agamanya Syiah. Ya. Sedangkan Syiah itu nggak ada sholat Jumatnya. Terus saya apakah dosa atau haram melanggarin anak saya nggak boleh ikut peraturan
agama bapaknya. Nah, bagi saya karena sebagai umat Islam yang dinamakan Sunni, wajib itu disuruh sholat Jumat bagi anak yang lagi ke masjid. Apakah saya berdosa atau haram melanggar anak saya? Jangan ikut itu peraturan agama bapakmu. Apa itu hukumnya bagi saya yang melanggarin anak untuk enggak boleh ikut agama bapaknya? Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ketahuilah bahwa seorang wanita itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia memilih suami seperti itu? Kalau salah memilih suami, yang akan jadi korban adalah anak-anak. Begitu pula para lelaki, kalau salah memilih istri, yang akan menjadi korban adalah anak-anak. Tadi di masjid yang dekat sini khutbah Jumat, dia jelaskan tentang hak anak atas ibunya, hak anak atas bapaknya. Kalau tadi dikatakan ibu ini menikah dengan seorang Syiah, maka akan ditanya kenapa menikah dengan lelaki tersebut. Padahal yang harus dilihat ketika menikah adalah agamanya dan akhlaknya yang paling penting. Bukan fulusnya, bukan wajahnya, bukan pekerjaannya. Sekarang seperti ini. Anak bagaimana sekarang? Alhamdulillah, kalau tadi dikatakan mantan, artinya sudah bukan suaminya. Bagaimana dengan anaknya? Maka jangan sampai itu anak ikut bapaknya. Kalau dikatakan apa hukum ibunya yang melarang anaknya untuk ikut bapaknya? Sejatinya kita itu wajib berbakti kepada orang tua kita selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Tapi kalau orang tua sudah melarang sholat Jumat, maka ini kemaksiatan. Maka kewajiban seorang ibu menyelamatkan anaknya, beristighfar mohon ampun sama Allah karena telah memilihkan bapak yang tidak benar buat anaknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, maaf saya mau tanya, usia saya udah 37. Saya udah tidak ada rencana untuk menikah. Setiap saya ada orang yang datang mau nikahin saya setengah-setengah gitu. Saya tidak mau, udah enak beginilah gitu. Terus pernah saya nanya ke bos saya, dia orang Egypt ya, dia agamanya bagus. Saya bertanya kepada dia, bos, jika saya tidak menikah sama sekali, apa itu haram? Dia bilang, hidup ada pilihan dan nikah itu hanyalah sunat. Jika kamu tidak mau menikah itu tidak ada hisab. Terima kasih. Nah, subhanallah jamaah. Jadi di sini ini banyak kawin-kawinan gitu jamaah. Iya. Terus kalau menikah walinya siapa? Nah, walinya siapa? Maksudnya dia itu nggak kawin karena dia nggak mau kawin. Oh iya betul. Hukumnya dia nggak mau kawin itu apa? Pertanyaannya di sini kalau nikah yang jadi wali siapa? Ya yang jadi walinya mungkin saudaranya apa bapaknya. Punya bapak kakak? Tayyib. Nah, jamaah yang pertama, nikah ini dalam Islam ada aturannya. Bukan ketemu sama lelaki di pinggir jalan, kamu mau menikah sama saya, yuk bismillah. Tidak seperti itu. Makanya wanita ini tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Yang menikahkan dirinya sendiri ya wanita yang tidak benar. Terus bagaimana, apa hukum pernikahan itu sendiri sebenarnya? Pernikahan ini disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Jalla Jalaluh di dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang pentingnya pernikahan ini. Allah mengatakan fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'.
Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Karena apa? Karena tujuan hidup salah satunya adalah untuk meraih surga Allah dan memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau niat nikah untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menikahlah. Kalau tadi mau menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, menikahlah untuk menjaga kehormatan diri. Tapi kalau sekarang dia mengatakan anak kayaknya nggak mau menikah, Ustaz. Ya sudah, apabila tidak mau menikah karena memang takut nanti calon suaminya juga nggak benar, hanya main-main, hanya untuk bersenang-senang, kemudian nanti ditinggalkan, maka ya sudah, kalau anti memilih untuk tidak menikah, nggak ada masalah asalkan tidak membenci pernikahan tersebut. Jangan sampai kemudian memandang pernikahan adalah sesuatu yang buruk, tidak. Pernikahan adalah sesuatu yang indah sebenarnya. Bahkan Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah, Allah jadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Agar apa? Agar kalian mendapatkan sakinah. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan ada yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bentar lagi habis ibu-ibu bapak-bapak sebelah sini. Ya, maaf Pak, saya mau bertanya. Majikan saya bukan orang Islam dan dia mempunyai anjing. Gimana? Majikan saya bukan orang Islam, dia mempunyai anjing. Tapi saya mempunyai ruangan sendiri yang anjing itu tidak masuk ke dalamnya. Sedangkan saya kalau hari pagi atau siang disuruh jalan-jalan dengan anjing. Saya memakai sarung tangan, tapi kalau mau sholat, apakah harus saya membersihkan 7 kali dan akhirnya dengan tanah atau hanya cukup dengan sabun saja karena saya memakai sarung tangan? Wallahi jamaah. Anti gimana sholatnya di rumah itu? Majikannya memberikan kebebasan untuk sholat. Oh iya, dia menghormati agama saya mempunyai ruangan sendiri yang bebas dari najis. Cuman kalau pagi saya pergi jalan-jalan atau sore hari atau kalau malam dia nggak ada, saya membersihkannya. Tapi saya memakai sarung tangan dan baju saya lepaskan. Saya bersuci, tapi apakah saya harus bersuci 7 kali dengan memakai tanah? Atau cukup pakai sabun? Itu yang saya tanyakan. Iya, kalau pakai sarung tangan berarti kan tidak menyentuh secara langsung. Seperti itu. Iya, tidak ada menyentuh secara langsung. Jadi kalau bulunya anjing, pertama bulunya anjing itu tidak najis. Selama tangan kita kering, menyentuh yang kering maka tidak najis. Tapi kalau ada air liur anjing yang terkena di tempat makan kita atau di kaki kita, di tangan kita, maka hendaklah dicuci dengan yang tadi disebutkan dengan 7 kali cuci dan salah satunya pakai tanah. Walaupun sebenarnya sebagian ulama mengatakan itu untuk menyuci wadah yang dijilatin oleh anjing sebenarnya. Jadi bukan untuk menyuci yang terkena tangan kita dari air liur anjing. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas tadi kalau pakai sarung tangan maka tidak ada masalah dan tinggal dicuci biasa karena tidak terkena najisnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Kita beralih ke bagian bapak-bapak dulu lalu ke ibu-ibu lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, Ana punya sohib ini kebiasaan sholatnya itu seperti kayak di kosor apa di jamah begitu. Jadi pas dia dengar ajan johor, dia nggak langsung pergi sholat gitu. Dia nunggu ntar sampai ajan dekat-dekat ajan asar, baru dia sholat johor gitu.
Jadi habis sholat Zuhur dia langsung sholat asar. Jadi seolah-olah kayak dijamak begitu. Tapi waktunya dia rapatin. Alasannya katanya waktu zuhurnya itu kan masih panjang. Dan dia masih sibuk jam-jam segitu. Dia nunggu ntar Zuhur udah mau habis. Dekat-dekat asar dia baru sholat. Langsung kayak dijamak begitu. Apa kayak di kasar begitu langsung. Sholat maghrib sama isya juga dia lakukan kayak begitu. Gitu. Itu gimana tanggapan Ustadz kalau ada orang yang pandangannya kayak begitu Pak Ustadz? Makasih. Subhanallah. Jemaah, memang sholat itu waktunya sudah ditetapkan. Artinya sholat duhur itu waktunya akan berakhir ketika masuk waktu asar. Sholat maghrib akan berakhir waktunya ketika masuk waktu isya. Artinya selama dia belum masuk waktu asar, maka dia tetap sholat di waktu zuhur. Seperti itu. Secara hukum fikihnya seperti itu. Tapi yang pertama kita dianjurkan untuk sholat tepat waktu dan di awal waktu. Bukan mengakhir-akhirkan waktunya. Apalagi kalau karena urusan pekerjaan dunia. Maka seharusnya orang itu, ya dalam hadis ketika Nabi ditanya alaihi salatu wassalam, apakah amalan yang paling afdal? As-salatu ala waktiha. Atau as-salatu fi awwali waktiha. Yang kedua, kita ini yang para laki-laki ini diperintahkan untuk sholat di masjid. Diperintahkan untuk sholat di masjid. Berarti dia kan gak sholat berjamaah di masjid. Menandakan bahwasanya memang orang-orang yang malas. Dan kita tahu orang-orang munafikin. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau melakukan sholat malas-malasan dia. Yura'unan nas dan riya juga. Maka itu mungkin yang perlu disampaikan kepada temannya. Kalau untuk urusan dunia kenapa dia selalu bersegera dan menyegerakan. Kenapa kalau untuk urusan sholat kenapa dia tunda-tunda sampai waktunya mau habis. Ketika waktunya mau habis akhirnya dia cepat-cepat sholatnya. Kemudian masuk waktu asar. Sholat asarnya di awal waktu. Seperti itu kan. Karena sudah memang dia tunggu sampai masuk waktu asar sebentar lalu dia sholat asar. Dan wudhunya sekali aja kata dia. Supaya nggak 2 kali wudhunya. Perlu dikasih nasihat lah orang seperti ini. Nah, ada ibu-ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mic-nya dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, saya punya temen kawin sama orang sini, tapi dia nggak punya wali hakim gitu, wali hakimnya. Kata suaminya itu katanya ada 3 wali hakim. Kalau nggak tahu orang tuanya gimana? Dia kan bersatu sekarang sama suaminya. Tapi nggak tahu jadi wali hakimnya dari suami gitu, dari orang sini. Gimana? Apakah itu sah? Apakah enggak, Pak? Jadi yang pakai wali ini yang laki, carikan wali. Iya Pak, iya. Astagfirullahaladzim. Nah. Kata orang sininya katanya itu sah, katanya gitu. Tapi dia sekarang udah bersatu gitu sama orang sini itu. Gimana hukumnya? Memang betul. As-sultanu waliyu man la waliya lahu. Sultan, penguasa itu wali buat orang yang tidak punya wali. Sekarang perempuan ini ada walinya enggak? Ada bapaknya enggak? Ada Pak. Selesai. Maka pernikahannya tidak sah apabila dia menikah seperti itu. Tapi hukum itu kalau bersatu itu zina ya Pak? Bukan berzina, masuk nikah syubhat. Nikah yang dalam pandangan dia mungkin sah ya karena suaminya mengatakan sah. Maka nasihat ana segera diperbaharui nikahnya dengan wali yang sah. Jadi pernikahannya harus diperbaharuin. Karena suaminya betul mengatakan ada wali yang gak punya wali, walinya pakai hakim. Betul itu. Tapi ini perempuan punya wali. Iya, punya bapak. Dia punya wali, bukan gak punya wali dia. Iya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelum saya bertanya, saya ada sedikit cerita dulu ya.
Saya terinspirasi oleh beberapa teman saya yang tinggal di Bekasi, beberapa teman saya yang baru berhijrah. Mungkin didekatkan Ibu mic-nya. Iya, silahkan. Didekatkan ke... Ya, Iya, saya terinspirasi, sedikit ada cerita dulu ya sebelum bertanya. Saya Nah. terinspirasi oleh beberapa teman saya di Jakarta, Bekasi, yang beberapa teman saya yang sekarang ya alhamdulillah udah hijrah ya. Termasuk teman saya yang baru saja datang dari Indo ke Sohar, dia jauh-jauh untuk menghadiri kajian Ustadz karena menurut dia kajian Ustadz itu menurut sunnah dan Al-Quran. Masya Allah dia sudah berhijrah dengan 100%. Kalau saya ya belum berhijrah 100% ya Ustadz. Begini Ustadz, saya sedikit cerita, saya mempunyai seorang sahabat, suaminya seorang pemabuk berat, bertato dan arogan ya gitu, rapsah ya kehidupannya itu di kampung saya itu. Suatu saat istrinya punya penyakit kanker serviks, istrinya lalu meninggal. Setelah itu dia update status tentang kesedihannya ya Ustadz di media sosial, dan saya sering mengingatkan dia bahwa kematian itu yaitu hukum alam yang tidak bisa kita pungkiri ya. Saya sering sharing Ustadz. Ternyata Ustadz sharing membuat dia mungkin merasa nyaman dan dia ingin hijrah ya. Ingin hijrah, ya aku berusaha menuntunnya walaupun aku dalam merasa takut salah membawa dia ke jalan yang mana. Tapi Masya Allah Ustadz, aku sekarang terjebak harus berpura-pura menyenangkan hati orang, menerima walaupun enggak sesuai dengan hati nurani aku ya Ustadz. Kebetulan Idul Haji kemarin, Idul Adha kemarin aku libur ke Indonesia ya Ustadz. Dia melamar aku. Terus ya walaupun saya enggak cinta ya, saya niatkan saja karena Allah Ta'ala. Karena dia udah hijrah, kalau saya patahkan hatinya, saya takut dia kembali lagi. Dan saya dengan komitmen saya kembali ke Oman, melanjutkan kerjaan, tapi Ustadz dia menjalankan kewajibannya seperti menafkahi saya, membiayai anak saya yang dari suami saya dulu. Sementara saya ada di sini. Jadi dalam poin hak saya dia kasih, tapi hak dia saya enggak kasih karena ada di sini. Terus hukumnya bagi saya apa itu Ustadz gitu. Mohon penjelasannya Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Jadi anti sudah menikah dengan dia, kemudian anti berangkat ke sini dengan izin dia? Ya Ustadz, dengan izin dan komitmen. Dan komitmen dikasih waktu minimal 1 tahun. Karena anaknya yang baru ditinggal sama ibunya meninggal belum bisa menerima keberadaan ibu tiri gitu ya. Nah, jadi apabila mendapatkan izin dari suami dan suami ridho keberadaan anti di tempat ini, maka dia rela tidak mendapatkan haknya terhadap diri anti. Tapi nasihat ana segera tinggalkan kalau memang sudah punya suami, apalagi punya anak-anak di Indonesia dan suami bertanggung jawab memberikan nafkah, maka ana rasa anti lebih baik pulang dan hidup sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri di sana daripada harus tinggal di negeri Oman ini jauh dari anak, jauh dari suami juga seperti itu. Tapi kalau urusan hak, kalau suami memang tidak menuntut, maka anti tidak berdosa pada waktu itu. Barakallahu fikum. Barakallah Ustadz, makasih Ustadz. Barakallahu Makasih fikum. banyak. Baik, khususnya untuk ibu-ibu, apabila ada pertanyaan di luar tema, mungkin nanti ada sesi offline waktu break asar dapat disampaikan langsung kepada Ustadz. Nah Ustadz, apabila maksudnya agar kita lebih fokus terhadap materi yang sudah dipersiapkan. Baik. Kita ada waktu berapa? Bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan? Bapak-bapak nggak ada yang berani bertanya. Ada yang ingin bertanya, silahkan sini. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai sholat jamak, terutama hari Jumat. Kita kebiasaan kalau dulu di Saudi Arabia kalau umroh dari jauh itu untuk terkadang kalau kita naik bis itu terkadang supir bisnya itu tidak berhenti setelah sampai maghrib. Jadi saya pernah bertanya ke istilahnya Ustadz, beliau menyarankan boleh di jamak di Jumatnya. Tetapi tatkala tanya ke lain Ustadz, beda permasalahan lagi. Kalau bisa harus berhenti dan sholat asar. Jadi yang clear itu yang mana Pak Ustadz? Siap. Terima kasih. Ya jamaah, ini berkaitan dengan menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama mengatakan tidak boleh. Ini dalam mazhab Hambali dan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Beberapa masyayikh yang lain melihat bahwa Nabi SAW itu tidak pernah menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Bahkan pernah di kota Madinah terjadi hujan yang deras. Pada waktu Rasulullah SAW khutbah Jumat berdoa minta hujan. Tapi kemudian selesai sholat Jumat, Nabi tidak menjamak sholat asar dengan sholat Jumat. Padahal biasanya Nabi SAW kalau ada hujan deras beliau menjamak. Maka dengan seperti ini muncullah pendapat mengatakan kalau sholat Jumat nggak bisa dijamak dengan sholat asar. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya nggak ada masalah menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Kenapa? Karena sholat Jumat ini pengganti sholat zuhur. Apabila sholat zuhurnya bisa dijamak dengan asar, maka sholat Jumatnya pun, sholat penggantinya pun bisa dijamak dengan asar. Dan memang pendapat yang kedua ini mungkin lebih kuat dari sisi pendalilan. Sehingga diperbolehkan jamak Jumat sama asar kalau memang diperlukan. Tapi kalau nggak diperlukan lebih baik menghindari perbedaan pendapat di antara ulama, kita sholat asarnya tetap di waktunya. Tapi sejatinya boleh menjamak itu dengan sholat asar itu pendapat jumhur ulama membolehkan menjamak sholat asar dengan sholat zuhur. Apalagi tadi disampaikan kalau umpamanya sholat Jumat di Madinah, kemudian habis sholat Jumat melanjutkan perjalanan ke Mekah, itu biasanya supirnya memang nggak berhenti ketika asar, sehingga nanti sampai Mekah pada waktu maghrib. Maka hendaklah kita menjamak untuk menghindari tadi ketinggalan atau nggak bisa sholat asar di waktunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak ajarannya kan kalau setelah 10 tahun tidak mau sholat dipukul Ustaz ya. Kalau sudah balik tapi masih tanggungan kita tetap tidak mau sholat, hukumannya apa Ustaz? Kalau sudah dewasa kan sudah bukan tanggungan kita ya, kita cuma bertanggung jawab mengingatkan, tapi tidak bisa menghukum lagi ya. Taib jemaah, berkaitan dengan sholat ini, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada para orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat sejak dini? Karena sholat butuh pembiasaan. Ini yang dilakukan rutin sehari 5 kali. Maka Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bisalah li sab'in. Suruh anak kalian sholat mulai umur 10 tahun. Umur 10 tahun ingat umur 7 tahun afwan. Umur 7 tahun disuruh. Sebelum 7 tahun bukan disuruh. Tapi diapain? Diajak. Nyuruh itu orang tua, sholat. Itu nyuruh. Tapi sebelum 7 tahun bukan disuruh. Diajak anaknya. Diberdirikan di sebelah ayahnya. Ibunya pun seperti itu membawa anaknya. Wadribuhum alaiha li ashrin. Kalau dia setelah proses 3 tahun diajarin. 3 tahun tanpa memukul. Terus disuruh sampai umur 10 tahun. Ternyata dia
tetap tidak sholat, maka waktunya dipukul. Sampai kapan dipukul? Sampai sholat. Terus gimana kalau sudah balik Ustaz? Udah besar. Ya tinggal lihat apakah memukul masih bermanfaat buat dia atau tidak. Kalau bermanfaat dipukul, dipukul. Tapi kalau dipukul enggak malah berantem Ustaz. Antum lihat tentara itu jamaah. Sampai tua masih digampar sama komandannya. Tapi dia enggak berani ngelawan. Tinggal lihat anak kita. Antum didik anaknya gimana? Ketika memang dia sudah enggak mungkin dipukul Ustaz. Yang ada malah dia akan kabur, akan melarikan diri dari rumah, maka pendekatannya ya beda lagi. Makanya orang tua ini usahakan punya waktu makan bareng sama anaknya, ya, ngobrol sama anaknya, bawa anaknya ke tempat-tempat yang indah, carikan sahib-sahib yang bagus buat anaknya, karena orang tua akan ditanya kelak pada hari kiamat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, jamaah rahimakumullah. Sambil menunggu masuknya waktu salat asar, Allah berfirman, hafidhu ala salawat. Ibu-ibu, bentar ibu-ibu, bentar lagi habis asar kita break sebentar.
Ini berkaitan dengan salat asar. Allah mengatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalian jagalah semua salat, dijaga. Sebagaimana kita menjaga harta kita agar tidak ada maling yang mengambilnya, agar tidak rusak terkena hujan, agar tidak hancur terterpa badai, jagalah salat kita seperti itu. Dan di antara salat yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah as-salatul wusta, salat yang pertengahan. Apa salat yang pertengahan itu? Pendapat yang rajih salat wusta adalah salatul asar. Salat asar. Kenapa jamaah? Kok bukan salat subuh? Nah, sebagian berpendapat salat subuh. Tapi kebanyakan ulama mengatakan salatul wusta. Ternyata salat asar ini berat dilakukan orang. Dikarenakan biasanya memang lelah habis bekerja. Kita lihat orang sekarang, keumuman orang dari dulu ya. Bekerja pagi jam 7, jam 8, kapan selesai? Jam 3, jam 4. Biasanya dia dalam kondisi lelah pada waktu itu. Atau sedang sibuk, masih ada pekerjaan. Sehingga tidak sedikit kita melihat di kampung, masjid itu kalau asar dan zuhur tutup. Masjid yang di kampung itu, asar itu lebih banyak tutup. Kenapa? Karena orang-orangnya sedang bekerja. Atau sedang di sawah. Ini yang terjadi. Maka jagalah sholat asar kita tepat waktunya. Karena orang-orang munafikin sholat asar itu nunggu matahari menguning. Ketika matahari mau terbenam dia sholat. Dia segera melaksanakan sholat. Yang kuru kanakratiddi kata Nabi SAW. Dia sholat. Tapi seperti ayam jantan mematuk jagung. Yang penting sholat. Kemudian agar sholat kita lebih bermakna jemaah. Tolong difahami artinya. Kalau antum sholat 20 tahun, 30 tahun masih nggak tahu sama bacaan sholatnya, maka sangat memalukan. Masa nggak tahu artinya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Masa nggak tahu artinya sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd? Masa tidak tahu dengan artinya at-tahiyat, at-tayyibat? Karena inilah yang menyebabkan kita akan lebih khusyuk dalam salat kita. Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu salat adalah perbuatan yang berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Wallahi jamaah, ketika antum khusyuk, antum akan mendapati imam itu bacaannya cepat. Imam itu rukuknya cepat. Imam itu sujudnya cepat. Padahal imamnya itu lama, tapi ketika antum sujud, dan ketika sujud kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Kata Nabi SAW, فَإِذَا سَجَدْتُمْ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ. Ketika sujud, kalian bersungguh-sungguh berdoa. Banyak-banyak berdoa, karena harapan dikabulkan doa di sana. Bagaimana ketika antum sujud lalu antum berdoa mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau antum membaca doa buat orang tua antum rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbighfirli wa liwalidayya. Allahu akbar, ternyata imamnya sudah bangkit. Tapi ketika antum enggak khusyuk, wallahi bacaan imam itu akan terasa panjang. Berapa banyak orang sholat ditanya tadi imamnya rakaat pertama baca apa? Nggak tahu. Tapi dia merasa panjang bacaannya karena hati dia tidak hadir. Sebagian orang sholat hanya dapat pahala dari sholatnya 1/10. Ada yang dapat ya 2/3. Banyak. Ada yang dapat setengahnya. Dan orang itu akan mendapatkan
pahala dari sholatnya sesuai dengan keberadaan akal dia dalam sholat. Kemudian nasihat buat orang-orang yang sholat juga, nambah bacaan Quran. Hafalan Qurannya ditambah. Kenapa? Karena ini membantu untuk khusyuk. Kalau antum hanya biasa baca qul huwallahu ahad, antum gak khusyuk pun bisa baca. Tapi ketika antum punya hafalan baru, umpamanya kita baru menghafal was-sama'i dzatil buruj, itu mau tidak mau antum harus serius bacanya. Karena baru hafalan. Dan ini penting jemaah. Apalagi kita lihat bahwasanya satu ayat yang kita hafal itu akan mengangkat derajat kita. Kalau pada hari kiamat yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naik derajatmu. Sesungguhnya kedudukanmu itu di akhir ayat yang engkau baca. Maka usahakan ya paling tidak tiap tahun kita menambah satu surat hafalan. Tiap tahun. Kalau umurnya 40 tahun berarti juz amma sudah selesai apa belum? Sudah. Paling tidak yang umur 37 tahun juz amma selesai. Juz amma 37 surat. Kalau antum umur 40 tahun juz amma belum hafal, ngapain 40 tahun antum? Setahun sekali nambah satu juz nggak bisa jemaah. Ya nggak tahu lah jemaah. Maka usahakan. Karena bacaan itu akan membantu kita untuk khusyuk. Ketika antum sholat sunnah, baca tuh hafalan-hafalan baru antum. Sehingga antum akan lebih serius. Itu bacaan Qur'annya. Kemudian bacaan ruku' dan sujudnya. Bacaan ruku' dan sujud ini bukan satu macam. Bukan hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Kemudian baca terus panjang, ada bacaan subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ketika antum membaca bacaan-bacaan yang baru dihafal. Bukan baru dibikin jemaah. Karena bacaan itu semua sudah diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Maka itu akan membantu kita untuk khusyuk dalam beribadah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini sudah jam 3 lewat 20 menit. Ana serahkan kepada MC.